orang yang bijaksana, yang diberi hikmat oleh Tuhan, yang ketemu dengan Tuhan dua kali, bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, ini peringatan yang serius untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Salomo bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu, sekarang silahkan ke satu Raja bab 11. Satu Raja bab 11. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping istri Fir'aun, ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu menyatu dengan mereka, dan mereka pun jangan menyatu dengan kamu. Sebab pastilah mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka. Kemudian, hati Salomo telah berpaut pada mereka karena cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Susah bayanginnya kan ya. Hmm. Udah kalau udah langsung satu paroki ini perempuan semua istrinya tadi. Anggotanya perempuan semua tapi sudah cukup untuk jadi satu paroki. Nah, kemudian begini dulu. Bapak Ibu lihat di ayat 2. Di ayat 2 eh dikatakan ada peringatan dari Tuhan sebelumnya ya. Jangan menyatu dengan mereka. Mereka itu siapa? Perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Nah sekarang tolong Bapak Ibu lihat dulu ayat referensinya. Kita ke kitab Keluaran bab 34. Keluaran 34. Kita ke ayat 16. Tapi bacanya mulai dari ayat 11. Ya. Tetapi engkau, ini Tuhan bicara kepada orang Israel, berpeganglah pada apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, Kanaan, Het, Feris, Hewi, Yebus. Berhati-hatilah dan janganlah kau ikat perjanjian dengan penduduk negeri yang akan kau masuki, supaya mereka jangan menjadi jerat di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Janganlah engkau sujud menyembah ilah lain, karena Tuhan bernama pencemburu, ia adalah Allah yang cemburu. Jangan sampai engkau mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Sebab ketika mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka dan mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah mereka itu, mereka akan mengundangmu dan engkau akan ikut makan kurban sembelihan mereka. Nah ini, juga ketika engkau mengambil anak perempuan mereka menjadi istri anakmu laki-laki, dan anak perempuan mereka akan berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka, mereka akan membujuk anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka. Kemudian hal yang senada itu kita bisa lihat di kitab Ulangan bab 7.
Silahkan ke kitab Ulangan bab 7. Mulai dari ayat 1. Sekali lagi senada ini dengan yang disampaikan di kitab Keluaran. Tuhan Allahmu akan membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ia akan menghalau dari hadapanmu banyak bangsa. Orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat darimu. Ketika Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau mengalahkan mereka, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengikat perjanjian dengan mereka atau mengasihani mereka. Janganlah engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Atau anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dariku, sehingga mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Nah, dalam 2 teks di kitab Keluaran dan kitab Ulangan, itu Tuhan menyampaikan begini. Tuhan akan membawa orang Israel masuk ke Kanaan. Di tanah Kanaan itu ada banyak bangsa. Dan setiap bangsa itu menyembah ilah mereka masing-masing. Bapak Ibu, di perjanjian lama atau di perjanjian baru, jangan nyari ketuhanan yang Maha Esa ya. Belum ketemu. Jangan cari monoteisme. Yang ada bukan monoteis tapi monolatria. Setiap bangsa punya ilah, keberadaan ilah mereka diakui, tetapi setiap bangsa sekali lagi hanya menyembah satu ilah. Nah, dalam perjanjian Sinai, Yahweh sudah mengikat perjanjian dengan Israel. Sejak itu, Yahweh menjadi umat Israel menjadi umat Yahweh, dan Yahweh menjadi Allah mereka. Nah, peringatannya, kalau kamu nanti masuk ke tanah yang sudah aku janjikan, jangan sampai kamu lupa kepadaku dan meninggalkan aku. Peringatan serius, jangan ada perkawinan dengan bangsa-bangsa yang tinggal di negeri itu. Kenapa? Nanti bangsa-bangsa itu, orang-orang dari bangsa-bangsa itu akan mencondongkan hatimu, akan membawa kamu kepada mereka dan membawa kamu menyembah ilah mereka. Ini peringatan yang sangat serius disampaikan oleh Tuhan. Kemudian begini, hal-hal yang bisa membuat orang Israel meninggalkan Tuhan, singkirkan. Bangsa-bangsa ditumpas, tempat-tempat ibadah bangsa-bangsa itu juga harus dihancurkan gitu ya. Dan Bapak Ibu di sini jangan nyari toleransi. Kehidupan bersama antara umat beragama, Bapak Ibu nggak temukan di sini. Ya, sehingga ya kalau sekarang kita bicara toleransi, lalu mencari acuan di dalam teks kitab suci, kita menemukan ya pemahaman yang susah untuk diterima. Dan Bapak Ibu tidak bisa juga memaksakan gagasan ide tentang toleransi ke perjanjian lama atau perjanjian baru, atau kemudian juga menggunakan ide tentang toleransi itu untuk menilai apa yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, ilustrasinya begini. Bapak Ibu, dalam perkawinan di gereja Katolik, ya, para orang tua, ini calon pengantin, itu kan berjanji untuk mendidik anak-anak mereka secara Katolik, begitu kan? Dan tidak ada gagasan, nanti biarkan anakmu tumbuh besar, biarkan mereka memilih kepercayaan mereka sendiri-sendiri. Nggak ada yang seperti itu. Jadi hal yang senada sebenarnya kita temukan di dalam perjanjian lama, dalam kepercayaan orang Israel. Jadi tidak ada orang tua membebaskan anaknya mau pilih agama apa. Dan ternyata bukan hanya orang Israel kan, umat Katolik, anggota gereja Katolik pun
punya tanggung jawab yang seperti itu. Dan kemudian para orang tua tentu akan mendidik anaknya secara Katolik dan menghindarkan hal-hal yang dapat membuat anak-anak mereka meninggalkan kepercayaan akan Tuhan. Nah, tentu sekali lagi ini untuk para orang tua Katolik yang paham sungguh-sungguh tentang iman Katolik, bukan hukum. Saya tidak bicara tentang bukan hukum perkawinan ya. Yang paham sungguh-sungguh tentang iman Katolik tidak akan merelakan anaknya meninggalkan gereja dan mencari kepercayaan lain. Kenapa? Orang yang sungguh-sungguh percaya ya kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh memahami iman Katolik akan bisa melihat betapa besar nilai dari iman Katolik yang tidak bisa disamakan dibandingkan dengan yang lain. Sederhananya, kalau orang percaya sungguh-sungguh di dalam gereja Katolik dan tahu benar tentang iman Katolik, tidak akan terpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus, tidak akan terpikir untuk meninggalkan iman Katolik. Dan sebaliknya, keyakinan akan iman yang paling berharga ini akan diwariskan kepada anak dan cucu dan seterusnya. Nah, kembali kita ke kitab Keluaran dan Ulangan. Jadi Tuhan memberikan peringatan kepada orang Israel supaya mereka menjaga relasi dengan Yahweh Allah mereka. Kalau sampai ya terjadi perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain, Tuhan menunjukkan itu sangat membahayakan iman mereka. Itu akan membuat mereka dalam arti tertentu meninggalkan Tuhan dan mengalami kerugian untuk diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita kembali ke Salomo tadi ya, 1 Raja bab 11. Kita sudah melihat Salomo itu untuk urusan peperangan nggak mahir. Tetapi dia tahu harus menjamin keamanan negerinya. Yang kemudian dia lakukan itu adalah melakukan perkawinan yang sifatnya politis. Yang disebut di situ, Amon, Edom, Sidon, Het, itu bangsa-bangsa tetangga Israel. Bangsa-bangsa tetangga yang berbatasan langsung. Misalnya Amon, Edom, itu ada di sebelah timur Sungai Yordan. Kemudian orang Sidon, orang Het itu ada di bagian utara. Ya, dan ya benaran terjadi. Salomo bisa membentuk atau membangun keamanan negerinya sehingga dia bisa melakukan pembangunan secara masif. Pembangunan yang besar-besaran dilakukan oleh Salomo itu tidak mungkin kalau negerinya nggak aman. Nah, yang menjadi pertimbangan Salomo itu adalah soal keamanan politik itu. Eh, ya soal politik, soal keamanan itu yang menjadi pertimbangan Salomo. Dan kemudian rupanya dia tidak terlalu memperhatikan risiko dari perkawinan yang dia lakukan. Rupanya dia tidak peduli ya, dengan peringatan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Nah, lihat eh, kalau dikatakan mencintai banyak perempuan ini kan agak susah mengertinya ini ya. Lihat ke ayat 1 itu. Salomo mencintai banyak perempuan asing. Selain memperistri putri Firaun, ia juga mencintai, memperistri perempuan-perempuan dari Moab, Amon, Edom gitu ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 2 kalimat terakhir. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka karena cinta. Bapak Ibu bisa kebayang memori Salomo menyebut nama 1.000 orang istrinya itu. 700 istri, 300 ini selir gitu ya. Salomo orang pandai, bisa jadi dia akan mengingat semua nama. Nah, kalau wajahnya mirip tertukar ya itu risikonya. Kalau kemudian mereka punya grup WA, wah itu paling lumayan banyak ini.
di WA grup ada 1.000 orang gitu ya. Kalau mereka ya kumpul bersama-sama, ini perlu ruangan yang sangat besar. Tapi untuk Salomo soal seperti itu bukan masalah. Dia raja yang luar biasa kaya. Dan Bapak Ibu tolong amati ya, sungguh-sungguh. Perkawinan Salomo dengan banyak perempuan ini diperintahkan oleh Tuhan apa enggak? Enggak, Enggak kan? Malah enggak, Bang. dilarang. Bapak Ibu boleh periksa kasus-kasus poligami Abraham, kemudian Yakub, lalu Elkana, kemudian Daud, poligami. Itu orang-orang yang mempunyai banyak istri ya. Tapi kalau Elkana cuma dua istri. Dari semua perkawinan yang poligami ini, tidak ada satupun yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, itu karena mau kemauan, keinginan orang-orang itu sendiri atau kemauan orang di sekitarnya. Ya, Abraham punya istri satu, kemudian istri yang kedua itu diambil oleh Abraham karena Sarah yang meminta. Ya, istri yang ketiga Ketura nggak tahu ceritanya. Kemudian tentang Yakub, niatnya pengen punya satu istri, Rahel. Tapi iya dia ditipu oleh mertuanya sehingga mula-mula diberikan Lea, kakak Rahel, kemudian baru diberikan Rahel. Berikutnya dari perkawinan itu, ya Yakub mendapatkan tambahan dua istri. Tentang Daud, ya contoh paling jelas ketika kita melihat Daud dengan Batseba, sama sekali nggak ada urusan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan menegur tindakan Salomo ini, tindakan Daud. Nah, tentang Salomo, kita bisa mengatakan objektif kesalahannya double. Yang pertama, poligami itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, yang dia peristri dalam poligami ini adalah perempuan-perempuan asing. Jangankan memperistri banyak perempuan asing, memperistri satu perempuan asing saja sudah mendapatkan peringatan serius dari Tuhan di kitab Keluaran dan Ulangan tadi. Apalagi yang dilakukan oleh Salomo ini. Nah, kemudian sekarang kita ke ayat 4. 1 Raja bab 11 ayat 4. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, ilah orang Sidon, Milkom, ilah menjijikkan yang disembah orang Amon. Ya, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Diulang lagi. Pada waktu itu Salomo mendirikan tempat pemujaan bagi Kamos. Ya, ilah menjijikkan yang disembah orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch ilah menjijikkan yang disembah Bani Ammon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya perempuan-perempuan asing yang mempersembahkan dupa dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Lihat kembali ke ayat 4. Jadi Salomo condong kepada ilah lain, tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Kemudian lihat ayat 5, Salomo mengikuti Astoret. Berikutnya lagi ayat 7, Salomo mendirikan tempat pemujaan bagi Kamos. Yang kita perlu perhatikan begini, bukan ya, istri-istri Salomo menyembah dewa masing-masing, lalu Salomo nggak ikut-ikutan. Bukan begitu. Setelah Salomo berusia lanjut, dia tidak sanggup lagi mengendalikan istri-istrinya.
Nah, para istri Salomo itu ketika datang ke Yerusalem menjadi istri raja, itu bukan datang dengan tangan kosong. Di dalam diri mereka, di pikiran hati mereka, sudah ada sikap menyembah dewa-dewi mereka sendiri. Lalu mereka datang ke Yerusalem membawa berhala, membawa patung dewa dan dewi mereka. Dan lihat yang dilakukan Salomo. Salomo mendirikan tempat-tempat pemujaan, ya, untuk menyembah dewa-dewi yang dibawa oleh istri-istrinya itu. Nah, kemudian lebih lanjut, ya, Salomo mengikuti ilah-ilah itu. Ini kesalahannya numpuk. Ini kita bicara objektif yang dilakukan Salomo, ya banyak kesalahannya. Nah, sekarang kita lihat begini. Eh, Orang Moab, Amon, Sidon itu punya dewa-dewi sendiri. Ya, Bapak Ibu silahkan. Tadi nemu nama Astoret apa enggak? Ada nama Astoret? Ada Ada di ayat berapa? ayat 5. Ayat 5. Itu ilahnya orang mana? Sidon. Bapak Ibu bisa membayangkan letak Sidon? Orang Sidon. Jadi Sidon itu ada di bagian utara, di tepi laut. Bagian utara Kanaan, di tepi laut. Ada Tirus, ada Sidon di situ ya. Nah, kemudian perhatikan nama Dewi itu ya. Namanya di sini Astoret. Nanti di tempat lain namanya Astarte. Nanti di tempat lain namanya Asyera. Jadi Asyera, kemudian Astoret, Astarte, Istar, ujungnya ketemu nama Esther. Nah, ini Dewi. Ini Dewi kesuburan. Dewi kesuburan. Jadi eh, orang Kanaan, orang Sidon percaya bahwa Dewi ini adalah yang memberikan kesuburan kepada tanaman, ternak gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau mau menanam, mereka minta bantuan kepada Dewi Astore. Kalau sampai tumbuhan mereka, tanaman mereka atau ternak mereka stunting, nggak subur, maka mereka akan ya mempersembahkan kurban kepada Dewi itu. Kemudian Bapak Ibu ketemu juga dengan Dewa Moloch, kemudian Dewa Milkom, ada nama itu? Ada. Ya. Kalau Moloch itu dewa orang mana? Ada atau enggak? Amon. Moloch itu dewa orang Ammon. Ya. Amon. Kemudian kalau Milkom, Sama. Sama ya. hmm? Amon. Nah, ini sebenarnya dua nama untuk satu dewa. Nah, kemudian begini, eh, kalau secara fisik gitu ya, yang ditampilkan atau yang diwujudnya, patungnya, Moloch atau Milkom itu kepalanya sapi, perutnya, badannya badan manusia. Jadi badannya gemuk. Dalam patung Dewa Moloch atau Milkom, itu di bagian perut ya, itu ada perapian. Penyembahan kepada dewa ini melibatkan pengorbanan bayi-bayi. Bayi manusia, bukan bayi kambing. Jadi ada pengorbanan, mengorbankan anak-anak bayi-bayi untuk dewa ini. Nah, kemudian ada dewa Kamos, itu ya. Kalau Kamos itu dewa orang mana tadi? Ya. Moab. Moab. Dewa Ya. orang Moab. Ini dewa perang. Dewa Ya. pelindung yang disembah oleh orang Moab
Dan dewa ini dikenal sebagai dewa perang. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan istri-istri Salomo minta dibuatkan tempat pemujaan dewa-dewi. Ya, kemudian ya kalau kita membayangkan atau memikirkan satu istri, satu selir itu satu tempat pemujaan, berarti akan ada 1000 tempat pemujaan. Kalau istri-istri dari negeri yang sama itu menyembah dewa yang sama kan, lalu dibuatkan tempat pemujaan yang sama, itu saja pasti sudah banyak kuil atau atau tempat pemujaan yang dibuat oleh Salomo. Sehingga Bapak Ibu kita bisa membayangkan Yerusalem dan sekitarnya itu dipenuhi dengan tempat-tempat pemujaan. Nah, kemudian kalau membayangkan penyembahan berhala gitu ya, penyembahan dewa-dewi, Bapak Ibu, ya caranya kurang lebih sama ketika orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Walaupun tentu ada perbedaan ya. Begini perbedaannya. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Salomo membangun bait Allah, tidak ada patung Tuhan. Nggak ada patung Yahweh. Yang ada ruang Maha Kudus, di dalam ruang Maha Kudus disimpan tabut perjanjian, dan itu adalah tempat atau sarana kehadiran Yahweh. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat juga, bait Allah itu sesungguhnya rumah bagi nama Tuhan. Kemudian kalau orang mempersembahkan korban, ya di tempat suci ini. Ada mezbah untuk membakar korban. Letaknya persis di depan bangunan utama bait Allah, di depan ruang kudus. Persis di hadapan 2 tiang. Masih ingat namanya enggak? 2 tiang utama, 2 tiang di bagian depan bait Allah itu. Yakin dan Boas itu. Di depannya persis ada mezbah untuk membakar korban-korban yang berupa daging binatang ternak. Nah, kalau di tempat pemujaan, di kuil, lalu kita akan ketemu begini. Ruangan tidak ada, bisa jadi ruangannya tertutup ya, tapi banyak yang ruang terbuka. Kemudian di tempat pemujaan itu ada patung dewa. Kemudian di depannya ada mezbah untuk membakar korban bakaran bagi para dewa. Jadi orang yang mau menyembah dewa dewi ya datang ke tempat itu lalu mempersembahkan korban. Menyampaikan persembahan berupa korban yang dibakar di mezbah itu. Jadi caranya sama. Ada yang berbeda? Iya. Untuk Yahweh persembahannya itu hanya daging binatang, kemudian juga ada gandum dan anggur. Dewa-dewi, iya, sama. Tapi ada tambahannya. Ada yang mempersembahkan korban berupa bayi tadi. Itu yang bisa dikatakan sangat membedakan. Nah, di kemudian hari nanti Bapak Ibu, apa yang dimulai oleh Salomo, ini kemudian terus-menerus terjadi di antara orang Israel. Nanti lanjut kita akan bisa lihat. Jadi orang menyembah Moloch, orang membakar bayi-bayi di ini lembah Hinnom. Atau Bapak Ibu mau ke sana ke lembah Hinnom? Silahkan ke kitab Nabi Yeremia. Bab 19. Yeremia 19. Lihat ke ayat 5 dan seterusnya.
Mereka telah mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai kurban bakaran kepada Baal, sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, tempat ini tidak lagi disebut Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembantaian. Nah, kita ketemu di lembah Ben Hinnom, itu adanya di sebelah selatan sampai dengan barat daya Yerusalem. Lembah Ben Hinnom. Nah, di tempat ini, lihat, dibangun tempat pemujaan untuk dewa Baal, dan kepada dewa Baal dipersembahkan korban anak-anak. Kalau Baal itu teman dari pasangan dari Asyera tadi. Baal itu dewa yang berkuasa atas langit, yang berkuasa untuk menurunkan atau menahan hujan. Itu dewa lain, ya, tapi ya ada di Kanaan. Nah, figur-figurnya beda-beda ya. Kalau Asyera itu kan dewi kesuburan. Kesuburan itu selalu dewi ya, nggak pernah ada dewa kesuburan. Nah, kesuburannya itu tampak di fisik, bentuk fisik, figur dari Asyera. Kesuburan seorang perempuan tampaknya di mana? Bukan tampak di telinga kan? Akan tampak di pinggul dan di dada. Jadi kalau mencari, Bapak Ibu googling nyari gambar Dewi Asyera, itu yang akan mencolok. Kemudian dewa Baal itu dewa yang berkuasa atas langit, berkuasa menurunkan atau menahan hujan. Nah, gambarnya itu seorang laki-laki tangan kanan pegang petir. Nah, yang kita lihat di kitab Nabi Yeremia itu berarti sudah jauh sesudah Salomo ya. Pemujaan dewa terjadi di Lembah Hinnom. Di situ ada tempat pemujaan. Dan kemudian orang Israel menyembah dewa Baal di situ dengan membakar anak-anak. Dan Tuhan mengatakan lewat Yeremia, lembah itu tidak akan lagi disebut lembah Hinnom, tetapi akan disebut lembah pembantaian. Karena akan tiba saatnya musuh menyerbu Israel dan membantai orang-orang Israel di lembah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Salomo, penyembahan dewa-dewi ini, kemudian berlanjut sampai Yehuda runtuh. Baik, kembali ke kitab Raja-Raja ya. Nah sekarang, kembali tolong bayangkan ini ya. Hari Senin, Salomo menemani istrinya yang dari Moab untuk menyembah dewa Kamos. Hari Selasa, menemani istri-istri yang dari Ammon untuk menyembah dewa Moloch. Nanti hari Rabu itu menemani istri yang dari Sidon untuk menyembah Asyera. Begitu seterusnya. Dan yang dilakukan oleh Salomo ini jelas jahat di hadapan Tuhan. Kalau begini, Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu ada di posisi Tuhan. Ya, Tuhan mengangkat Salomo menjadi raja. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan memberikan kebijaksanaan. Tuhan memberikan kebijaksanaan yang membuat Salomo menjadi orang yang paling berhikmat dan sanggup membangun negerinya. Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya, menyampaikan peringatan. Terus habis itu, Salomo melakukan kegilaan yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bunuh, marah lah. Nomor satu, marah, gitu ya. Rasa Terus cemburu bangkit, cemburu ya, cemburunya cemburu banget. bangkit. Dan kemudian lihat,
Diam saja, cuman cemburu terus cemberut mukanya, enggak mungkin. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menanggapi sikap Salomo ini. Ayat 9. Tuhan pun murka kepada Salomo sebab hatinya telah berpaling dari Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan telah memerintahkan hal ini kepadanya agar tidak mengikuti ilah-ilah lain, tetapi ia tidak memelihara apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tolong kita kembali sebentar. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo kan 2 kali. Yang pertama di 1 Raja bab 3, tidak lama setelah Salomo menjadi raja. Tuhan menampakkan diri kembali itu di bab 9 setelah Salomo selesai mendirikan bait suci. Nah, sekarang tolong mundur sebentar. Yang bab 11-nya diberi tanda. Kita ke bab 9 ya. Raja-Raja 9 ya Pak. Ya, 1 Raja bab 9. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, serta membuat segala yang diinginkannya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ya. Kemudian sekarang kita sudah pernah mendiskusikan, lalu lompat ke ayat 6. Tetapi jika kamu berbalik dariku, kamu dan anak-anakmu, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan di hadapanmu, dan pergi beribadah kepada ilah lain, dan sujud menyembah kepadanya, aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Aku akan membuang dari hadapanku rumah yang telah kukuduskan bagi namaku. Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Rumah ini akan menjadi timbunan puing sehingga setiap orang yang lewat akan terperanjat, bersuit, dan berkata, mengapa Tuhan berbuat demikian terhadap negeri ini dan rumah ini? Orang akan berkata, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan Allah mereka dan yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir dan berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah serta beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Peringatan Tuhan jelas sekali. Ya, peringatannya jelas sekali. Tapi Bapak Ibu begini, Salomo mendapat peringatan ini ketika masih muda ya. Dan yang kita lihat tadi di bab 11, Salomo sudah tua dan tidak berkuasa lagi mengurusi istri-istrinya sehingga hanya bisa nurut. Tapi begini, Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan peringatan, itu ya peringatannya jelas. Peringatan konsekuensi. Bapak Ibu coba Bapak Ibu ingat-ingat ya. Bapak Ibu mendapat perintah apa dari Tuhan Yesus menjelang kematian Tuhan Yesus? Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Seperti aku sudah mengasihi kamu, ya kamu harus mengasihi sesamamu. Itu saja perintahnya. Jadi jangan nggak bisa kemudian orang menambahkan, Tuhan, aku mendengar perintahmu, tetapi orang yang aku hadapi ini tidak layak untuk dikasihi. Tuhan, aku mau mengasihi sesamaku, tetapi sesamaku itu nyakitin aku terus. Tuhan, aku pengen mengasihi sesamaku, tetapi sesamaku itu nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Dia aku bantu, malah dia sombong. Terus firman Tuhan jadi nggak berlaku. Nggak bisa. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu saling mengasihi.
Kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sudah, begitu saja. Jadi Tuhan memberikan peringatan kepada Salomo. Kalau kamu meninggalkan aku, maka kamu harus tanggung konsekuensi. Ya, nggak ada alasan. Maaf Tuhan, waktu muda aku bisa, tapi setelah usiaku lanjut, istri-istriku gangguin aku terus. Jawaban Tuhan ya terserah, perintahku jelas kok. Gitu. Nah, kembali kita ke bab 11 ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan murka. Ayat ke-11 sekarang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, karena engkau bersikap seperti itu dan tidak memelihara perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan mengoyak kerajaan itu darimu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya semasa hidupmu ini aku tidak akan melakukannya demi Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun tidak seluruh kerajaan itu akan terkoyak. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Bapak Ibu, nama Daud disebut berulang di perikop ini. Lihat kembali ke ayat 6. Tidak seperti Daud. Kemudian di ayat 4, seperti Daud. Jadi perilaku, sikap Salomo kepada Tuhan itu tidak seperti sikap Daud kepada Tuhan. Jadi Daud itu setia kepada Tuhan, tidak pernah terpikir apalagi menyembah ilah lain, menyembah dewa-dewi asing. Terus Bapak Ibu mau bilang, tapi kan Daud juga salah. Salahnya apa? Sudah berzina, ngambil istri orang. Iya, salah. Berdosa, iya berdosa. Tapi kemudian begini, Bapak Ibu pernah membandingkan dosa yang satu tidak bisa disamakan dengan dosa yang lain. Tidak bisa semuanya disamakan, semua dosa itu sama. Enggak. Kita bicara ini ya, kalau dikatakan menyembah berhala itu dosa, iya, 10 perintah Allah mengatakan. Berzina, mengini istri orang, itu berdosa, iya, itu juga berdosa. Tetapi kemudian, begini, di hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain, itu dosa yang jauh lebih serius. Bapak Ibu, ya, kita punya macam-macam dosa. Tapi ada yang dosanya sepele, ada dosa harian, dosa yang biasa-biasa. Tapi ada dosa yang serius yang tidak semua orang melakukan. Jadi yang dibandingkan dengan Daud, itu sikapnya kepada Tuhan, Daud yang tidak pernah terlibat di dalam penyembahan dewa-dewi ya. Sedangkan Salomo ini kesalahan seriusnya adalah menyembah dewa-dewi. Nah, konsekuensi yang harus ditanggung oleh Salomo karena dosa yang sudah dilakukannya. Lihat sekarang ke ayat 11 ya. Kerajaan yang dibangun oleh Daud, kerajaan yang dibesarkan oleh Salomo itu akan koyak, sobek, terbelah, pecah, gitu ya. Nah, kemudian Salomo mungkin masih merasa tenang, mungkin, tapi enggak mungkin juga enggak. Pecahnya, koyaknya kerajaan ini tidak terjadi ketika Salomo masih hidup, tapi nanti setelah Salomo meninggal. Kemudian begini, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Daud melakukan kesalahan terhadap Uria dengan mengambil Batseba itu ya. Bapak Ibu silahkan mengingat konsekuensinya ya.
Apa konsekuensinya? Daud melakukannya diam-diam. Konsekuensinya, istri Daud akan diperlakukan sama, tetapi di hadapan orang Israel di siang hari. Kemudian konsekuensi lain, pedang tidak akan menyingkir dari keluargamu. Belum terjadi. Oh, sudah terjadi. Absalom membunuh Amnon. Salomo membunuh Adonia. Ya. Kemudian anak yang lahir dari hubungan Salomo dengan Bathsheba itu mati. Dan Bapak Ibu kita sudah melihat konsekuensi itu semua terwujud ya. Konsekuensi dari dosa Daud sudah terjadi semua. Nah, sekarang Tuhan sudah mengatakan karena dosa yang sudah dilakukan oleh Salomo, maka Tuhan akan mengoyakkan kerajaan yang dibesarkannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal itu. Silahkan sekarang ke bab 11 ayat 26. Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, juga memberontak terhadap raja. Ia seorang pegawai Salomo dan ibunya seorang janda bernama Zeruah. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, ia memberinya tugas mengawasi semua tenaga kerja dari keturunan Yusuf. Bapak Ibu, silahkan mengingat anak Yusuf ada dua. Ingat namanya enggak? Efraim dan Manasye. Nah, mereka jadi dua suku. Lalu Yerobeam bin Nebat itu dikatakan dari suku Efraim. Jadi juga keturunan Yusuf. Salomo melihat Yerobeam itu dikatakan orangnya tangkas, rajin bekerja. Maka kemudian Salomo mengangkat dia menjadi pengawas. Jadi dia orang yang bisa dikatakan ya kerja keras, terampil gitu ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Yerobeam. Ayat 29. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo menemui dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Ya. Hanya mereka berdua ada di padang. Ahia mencengkeram kain baru yang dikenakannya dan mengoyaknya menjadi 12 potong. Lalu ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 potong. Bapak Ibu, ini ada nabi, namanya Nabi Ahia. Ya, yang tolong Bapak Ibu perhatikan, kain yang dibawanya itu kain baru ya. Ya, kain baru. Bukan kain lama, bukan kain yang sudah susut, tapi kain baru. Nah, ada yang aneh, kain baru disobek, dikoyak jadi 12 koyak. Kalau Bapak Ibu mau lihat anehnya, Bapak Ibu pergi ke Tanah Abang, cari kain, kemudian pulang di hadapan siapa terserah, kain baru itu disobek gitu. Nanti kalau orang akan bertanya, ini orang ini kenapa? Ini kain baru kok disobek. Nah, seorang nabi sedang berbicara dengan menggunakan tanda. Nabi kalau bicara nggak hanya pakai kata, tapi juga pakai tanda. Nah, tanda itu harus mencolok. Kalau kain kusut, kain lama disobek, nggak akan mencolok, nggak akan menjadi tanda. Tapi ini kain baru dikoyak jadi 12, terus Yerobeam disuruh ngambil 10. Suruh ngambil 10.
Maksudnya apa? Nah, kemudian di ayat 31 Tuhan memberikan penjelasan. Sesungguhnya aku akan mengoyak kerajaan itu dari tangan Salomo dan memberikan kepadamu 10 suku. Oh, 12 koyakan itu lambang dari 12 suku Israel. Nah, kemudian Yerobeam diminta untuk mengambil 10 koyakan. 10 suku akan mengikuti Yerobeam nanti. 10 suku akan mengikuti Yerobeam. Loh, tapi kok dikatakan tinggal satu, padahal masih sisa 2. Iya, berulang kali nanti akan disebut. Seolah-olah hanya Yehuda. Padahal Benyamin, suku Benyamin ada. Nah, bisa dihitung 1, bisa dihitung 2, karena orang Benyamin, suku Benyamin tinggalnya di wilayah Yehuda. Nah, kemudian lanjut dulu. Ayat 32 tadi ya. Tetapi satu suku akan tetap ada padamu demi Daud hambaku dan demi Yerusalem kota yang kupilih. Satu suku itu yang dimaksudkan itu adalah suku Yehuda. Nah, di wilayah suku Yehuda itu diam suku Benyamin. Gitu. Nanti kerajaannya akan disebut kerajaan Yehuda. Wilayahnya juga lebih dikenal sebagai wilayah Yehuda. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 33. Penjelasan lebih lanjut. Kenapa Tuhan mengoyak kerajaan Salomo? Oleh karena mereka, 13 ya, 33. Oleh karena mereka telah meninggalkan aku dan sujud menyembah Astoret, ilah orang Sidon, Kamos, ilah orang Moab, dan Milkom, ilah Bani Amon. Mereka juga tidak hidup menurut jalanku dengan melakukan apa yang benar di mataku, segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Aku tidak akan mengambil seluruh kerajaan dia, tetapi tetap menjadikan dia raja seumur hidupnya demi Daud hambaku. Jadi Salomo mendapat belas kasihan karena Tuhan memandang Daud gitu ya. Aku akan mengambil kerajaan itu dari tangan anaknya dan memberikan 10 suku kepadamu, Yerobeam. Kepada anaknya akan kuberikan 1 suku supaya Daud hambaku selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Adapun engkau, aku akan mengambilmu dan aku akan memerintah atas segala yang ku kehendaki serta menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu, berikutnya ada peringatan. Jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalanku dan melakukan apa yang benar di mataku dengan memelihara ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan Daud hambaku, maka aku akan menyertai engkau, membangun bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangun bagi Daud dan memberikan Israel kepadamu. Untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Nah, ada janji untuk Yerobeam. Kalau kamu setia kepadaku, aku akan membangun bagimu satu keluarga seperti yang sudah kubangun bagi Daud. Nah, tapi kemudian yang terjadi selanjutnya, Yerobeam malah melakukan kesalahan seperti Salomo. Nah, ketika Salomo masih hidup, Bapak Ibu, Tuhan sudah menyiapkan orang ya yang akan menjadi raja bagi koyakan kerajaan Daud itu. Sekarang kita ke ayat 40. Ayat 40. Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam segera melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, raja Mesir. Ia tinggal di Mesir sampai meninggalnya Salomo.
Jadi ketika Salomo masih hidup, Yerobeam sudah memberontak kan? Dan ketika dia masih bersikap sebagai pemberontak, Nabi Ahia mengatakan, kamu akan menerima 10 suku dan kamu akan mendirikan kerajaan. Kalau kamu setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendirikan dinasti bagi. Ayat 41. Ya, ayat 40 ini tadi, eh, pemberontakan yang dilakukan oleh Yerobeam dapat digagalkan. Kemudian Yerobeam lari. Nah, ayat 41. Selebihnya dari riwayat Salomo, segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Perhatikan Bapak Ibu, tertulis dalam kitab riwayat Salomo. Jelas ditulis di situ ada kitab yang isinya riwayat Salomo. Kitabnya ada di mana? Enggak tahu. Mungkin sudah musnah. Tapi dari sini kita tahu Bapak Ibu, kitab riwayat Salomo itu salah satu materi bahan untuk penulisan kitab raja-raja ini. Nah, kemudian Salomo mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud ayahnya. Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, Bapak Ibu, kita diskusi dulu. Saya sudah 1 jam bicara. Nanti sesudah itu kita masih bisa bicara tentang ini perpecahan dari kerajaan Salomo itu. Baik, silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi. Silahkan Pak Ferry. Iya, baik. Terima kasih Pak Seto. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas kembali di bagian pertama mengenai. Oh ya, Pak Beni, silakan Pak Beni sudah. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. Malam, Pak. Selamat malam. Berhubung sebentar lagi selesai, yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa ditarik dari pelajaran tentang Daud dan Salomo ini, terutama bagi kita orang Katolik yang menyangkut juga spiritualitas kita. Terima kasih, Pak. Baik, ini saya belum masuk ke sana itu, Pak. Karena saya berhenti karena sudah kelamaan bicara ini tadi. Tapi hal yang utama yang tadi sudah saya sampaikan di awal malahan. Untuk orang Israel, relasi dengan Tuhan itu istimewa, nggak bisa. Nggak ada toleransi. Lalu saya juga mengajak Bapak Ibu langsung membandingkannya di dalam gereja Katolik kan. Di gereja Katolik, orang tua ya mendidik anak secara Katolik, membawa anaknya mengikuti Yesus. Seperti Bapak Ibu tidak bertanya kepada bayinya. Ibu tidak bertanya kepada anak ibu, kamu mau netek mama atau mau netek sapi, gitu kan? Orang tua akan memberikan yang paling baik kepada anak-anaknya. Bahkan ketika anaknya masih di dalam kandungan. Seterusnya. Tapi itu baru soal fisik. Untuk soal yang sifatnya fisik saja, orang tua memberikan hal yang istimewa untuk anak-anak mereka. Orang-orang tua Katolik memikirkan keselamatan jiwa anaknya. Karena itu, setiap orang di dalam gereja Katolik yang berkeluarga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka secara Katolik, untuk menyerahkan, untuk membawa jiwa anak-anak mereka kepada Tuhan. Maka di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu, baptis bayi. Orang tua mengajarkan dari menyebut nama Yesus, tanda salib, doa-doa singkat, seterusnya, dan mendidik anak mereka secara Katolik. Itu yang utama, yang lain tunggu dulu. Baik, terima kasih Pak Seto. Iya, mari. Iya, selanjutnya Ibu Maria Endah sudah angkat tangan. Silakan Ibu Maria. Makasih Pak. Pak Seto, saya mau nanya terkait penyatuan penyembahan ya. Mungkin kalau di zaman sekarang itu jadi kayak yang Pacamama di Vatikan gitu nggak ya Pak ya? Terus apa?
doa bersama antar agama yang kayak gitu tuh. Yang Eh per- oh ya lanjut dulu. eh iya, kan itu jadi nuansanya kan jadi kayak ibaratnya nyembah Tuhan yang sama gitu ya, Pak ya. Padahal kan sebenarnya beda ya, Pak ya. Gimana tuh, Pak? Nggak bisa dibandingkan itu. Kenapa? Eh Begini, di zaman sekarang ini kita bicara tentang monoteisme kan, Iya. menyembah Allah yang percaya kepada Allah yang sama, Allah yang satu, tapi Allah itu dialami secara berbeda oleh kelompok orang yang berbeda, sehingga ya ketemulah kita dengan berbagai kepercayaan yang berbeda. Nah, kemudian kalau ibu mengikuti yang Pacamama itu langsung diterima atau Belum ada diterima atau kontroversi? Itu kan ininya di celebrate-nya itu kan di Vatikan ya, Pak ya. Iya, pertanyaannya itu diterima atau ada pertentangan satu dengan yang lain? Pertentangan di dalam gereja di antara orang-orang Katolik mengenai itu. Iya, saya sih yang saya baca sih iya ya. Terus dia Iya, jadi mengaburkan kayak apa yang Dewi yang perempuan yang apa dikatakan itu sebenarnya gambaran Bunda Maria. Padahal kan kalau Bunda Maria kan berpakaian secara modestly gitu tuh. Ini kan iya. enggak ya. Maka itu kemudian ya silakan pelajari lebih lanjut apakah itu kalau sudah menyebut nama Vatikan itu seolah-olah sudah praktek yang benar dan seterusnya, tapi silahkan pelajari lebih dulu. Hmm. Nah, kemudian begini, kalau di zaman kuno ini bukan bukan penyatuan, ada penyatuan tapi nanti di tempat lain. Jadi menyembah banyak dewa, ya saya mengilustrasikan tadi Senin, Selasa, Rabu menyembah dewa dewi yang berbeda. Mm-mm. Dan kemudian itu kayaknya nggak ada deh padanannya sekarang. Hmm. Kemudian begini, walaupun itu di Vatikan ada Pachamama, kemudian apakah itu akan disetarakan, itu setara dengan Tuhan Yesus, gitu? Pasti enggak. Pasti enggak. Kemudian, sekali lagi, kalau di Perjanjian Lama tidak ada monoteisme, yang ada monolatri. Mono itu satu, latria itu menyembah. Bah- Jadi, silakan mengingat dalam 10 perintah Allah, jangan ada bagimu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ulangan bab 20 ayat 2. Keluaran kok ulangan. Jadi di zaman kuno orang percaya, orang Moab punya dewa, orang Ammon, Sidon, orang Israel punya dewa masing-masing. Belum ada ketuhanan yang Maha Esa. Semua punya dewa, tetapi masing-masing menyembah hanya satu. Ya ada yang dua sih, tapi Israel menyembah hanya satu, yaitu Yahweh. Dan kemudian penyembahan kepada Yahweh harus diingat. Aku Allahmu, kamu umatku. Menyembah dewa dewi itu pengkhianatan, itu ketidaksetiaan. Kalau mau ilustrasi tapi sangat jelas dan sangat kuat, begini. Ini digunakan oleh Nabi Hosea ya. Dalam perjanjian Sinai, itu Yahweh seperti seorang laki-laki yang memperistri Israel. Israel menjadi istri Yahweh, Yahweh jadi suami Israel. Sebagai suami, sebagai Allah Israel, Yahweh menjaga Israel, melindungi Israel, memberikan tanah kepada orang Israel, yaitu tanah Kanaan. Kemudian setelah mereka tinggal di Kanaan, mereka menyembah dewa-dewi. Ini sama seperti seorang istri punya istri yang setia dan kaya gitu ya.
setia, kaya, baik. Terus apa lagi terserah. Istrinya malah pergi kepada banyak laki-laki. Bukan selingkuh. Memang kalau selingkuh maksimal dengan berapa orang, Bu? Tidak ada yang mau jawab. Nggak tahu. Dua mungkin. Tapi Israel bukan selingkuh. Israel menyembah dewa-dewi. Itu seperti seorang istri dari suami yang setia. Istri ini malah pergi kepada banyak kekasih. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi agak susah saya nggak yakin bisa menemukan padanannya. Karena keyakinan tentang monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa, itu ya pemahaman yang jauh sesudahi keyakinan yang ada di dalam dunia modern. Ya, begitu, Bu. Ya, saya kira cukup jelas ya Ibu. Eh, kami persilakan Bapak Ibu yang lain. Oh, Pak Heri. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Seto. Ya, selamat malam. Dalam eh, Salomo, dia jatuh dengan mengambil istri asing dan jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi tidak terlihat ya peran Nabi seperti ketika Daud itu diperingatkan oleh Nathan. Itu mohon penjelasan Pak. Yang kedua, itu kan Yerobeam itu memberontak. Itu kalau saya baca itu karena Salomo itu mendirikan Milo dan menutup tembusan tembok kota Daud. Itu mohon penjelasan Pak mengenai dia memberontaknya itu karena alasan apa? Karena alasan mendirikan Milo dan menutup tembok. Terima kasih. Ya, begini, pilih mana? Diperingatkan oleh Nabi atau diperingatkan oleh Tuhan langsung? Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat diperingatkan Tuhan, tapi pilih Nabi dulu Pak. Daud itu didampingi oleh Nabi Nathan ya. Iya, Tapi nggak pernah ketemu dengan Daud yang ini bertemu dengan Tuhan. Silahkan periksa. iya betul. Salomo mendapatkan peringatan dari Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sekarang, kalau sudah ketemu dengan Tuhan 2 kali, mau 10 nabi pun yang memberi peringatan, nggak akan sama kuatnya dengan perjumpaan dengan Tuhan, kan? Kemudian yang berikutnya, Salomo itu diberi kebijaksanaan oleh Tuhan. Dan dikatakan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo itu tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamai kebijaksanaan Salomo. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kita tidak menemukan alasan penjelasan lebih lanjut tentang Milo. Hanya kita bisa katakan apa yang dikatakan di dalam teks itu tadi, ya. Salomo mendirikan Milo dan menutup tembok tembusan kota Daud ayahnya. Paling-paling kita hanya bisa mengatakan ya ada dampak yang dilihat oleh Yerobeam dan Yerobeam tidak sepakat. Mungkin juga Yerobeam tidak atau melihat ada yang tidak menguntungkan dari tindakan yang dibuat oleh Salomo ini dengan membangun Milo dan menutup tembok tembusan kota Daud. Hanya begitu yang kita bisa tahu. Iya Pak. Itu Ya. kan apakah rajanya juga menyembah ilah-ilah lain Pak? Kan rajanya kan Salomo kan menyembah ilah lain karena istri. Apakah rajanya juga ikut menyembah ilah lain juga Pak? Kita hanya bisa menjawab, tahu berdasarkan apa yang tertulis, Pak. Oh, Jadi kalau nggak ditulis,
Lalu saya membuat kesimpulan sendiri. Karena rajanya menyembah dewa-dewi, maka rakyatnya juga melakukan yang sama. Kesimpulan yang seperti itu akan sangat sulit untuk diambil. Dan Bapak Ibu hati-hati ya, kalau di lingkungan seringkali terjadi yang kayak gitu loh. Nggak ada teksnya, tapi kesimpulan lebih luas daripada yang ada di teks. Peringatan serius ketika membaca kitab suci. Jadi karena ada tulisan begini, maka kemudian orang mengambil kesimpulan yang panjang. Itu yang kalau tidak di dalam teks, ya nggak usah disampaikan. Karena itu apa dasarnya nggak ada untuk mengatakan begitu. Kemudian kalau mau tahu rakyatnya itu ikut menyembah atau enggak, Bapak Ibu tadi nemu apa enggak? Di teks tidak ditemukan. Enggak. Nah itu, kalau tidak ada, ya jangan ditambah-tambahkan. Saya juga nggak akan berani nambah-nambahin. Bahkan kita membaca teksnya lumayan detail loh ini. Ya kan? Nah, nanti di zaman Ezra, Salomo malah menjadi contoh salah. Contoh yang keliru, yang tidak layak diikuti. Ya. Dalam banyak kesempatan disebutkan, raja menyembah Baal dan Asyera, misalnya Raja Ahaz, ya. Kemudian dia membawa rakyatnya menyembah berhala. Itu jelas tertulis. Itu jelas ada. Kemudian Amon, Manasye menyembah dewa-dewi, dia membuat rakyatnya ikut menyembah berhala. Dan yang barusan kita lihat, Yerobeam menyembah patung anak sapi. Dan membuat rakyatnya menyembah patung anak sapi itu juga. Tentang Salomo nggak dikatakan, nggak diceritakan. Begitu, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum ke Ibu Maria Endah yang sudah angkat tangan lagi, kami persilakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, silakan Ibu Maria Endah. Iya, Oh. makasih Pak. Pak, ini sebenarnya pertanyaan lanjutan nih Pak. Soal konsep ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan bukan Tuhan yang satu dan sama gitu ya, antara agama-agama lain gitu yang disembah gitu. Karena kalau Katolik kan Trinitas, Islam itu Tauhid, Buddha itu Tien dan dewa-dewinya yang kayak gitu. Jadi mungkin emang semua agama itu nyembahnya satu Tuhan gitu, tapi itu bukan Tuhan yang satu dan sama, gitu kan ya Pak ya? Saya tidak yakin dengan yang Ibu sampaikan, karena Bapak Ibu nanti harus, ini belajarnya lebih luas, tapi ini harus bicara tentang teologi Katolik. Allah yang satu dialami secara berbeda oleh manusia yang berbeda. Manusia yang berbeda itu maksudnya terus di agama-agama itu. Kemudian, Bapak Ibu silakan mengingat, selama saya belajar bersama dengan Bapak Ibu, saya nggak pernah menyinggung kepercayaan orang lain. Jadi saya tidak mau untuk membicarakan kepercayaan orang lain, tapi cukup saya mengatakan Allah yang satu dialami oleh orang yang kemudian membentuk agama, pengalamannya berbeda, pemikirannya berbeda, jadilah ajaran yang berbeda. Begini, Ibu anak tunggal apa bukan, Bu? Bukan tunggal. Bukan tunggal. Kemudian, apakah adik, kakak, ibu itu merasa disayang sama oleh orang tua? Disayang sama sih ya. Yakin? Nggak mungkin. Cuman Oma enggak, langsung jawab. enggak, maksudnya tuh gini, semua pasti disayang gitu. Cuman Nah, beda saya cara pakai kata tekanan disayangnya. sama, Ibu. Saya pakai kata tekanan sama. Tekanan Oh, saya kalau gitu mah beda ya. bukan disayang atau tidak, tapi apakah semua merasa disayang dengan cara yang sama?
Kemudian, kalau dalam satu keluarga ibu ini ya, adik kakak itu disuruh bercerita tentang pengalaman bersama orang tua, apakah ceritanya akan sama masing-masing? Beda. Beda. Pasti Apalagi, wah, beda. beda kan? Kemudian, sikap anak yang satu dengan yang lain berbeda, orang tua juga akan menunjukkan sikap yang berbeda. Yang banyak membuat banyak anak perempuan sedih, itu adalah ketika orang tua mengutamakan anak laki-laki bukan karena dia anak baik, tapi karena dia laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian lalu lihat perlakuan akan berbeda, pandangan tentang orang tua akan berbeda. Kemudian mengalami orang tua di saat yang berbeda, itu juga membuat orang punya pandangan yang berbeda dengan orang tua. Yang lahir ketika bapaknya sedang sibuk-sibuknya, itu belajar nggak ditemani, rapot nggak diambilin. Tapi yang lahir ketika bapaknya sudah kerjaan lebih mapan, bisa atur waktu, ngalami bagaimana rapot diambilin, belajar ditemenin. Beda-beda kan? Iya, tapi Silakan. kan kalau Tuhan dari agama-agama yang lain itu kan mewahyukan dirinya dengan berbeda ya, lewat Yang, meng- nabi-nabi atau apa gitu. yang mengatakan mewahyukan diri itu siapa? Ya kan lewat nabinya itu, Pak. Tetap saja manusianya, Bu, bukan Tuhannya. Walau ya itu ya, kalau ngomongin Tuhan yang Maha Kuasa ya Tuhan kita itu. Iya, saya menggunakan ilustrasi ini, tapi Ibu belum. Ya. Kemudian begini, yang mengalami Allah itu menjadi manusia, siapa? Kristen. Hmm. Yang menolak pengalaman Allah menjadi manusia, orang Yahudi. Islam juga. Saya tidak, sekali lagi, Bu, saya sudah bicara. Saya tidak mau bicara tentang kepercayaan orang lain. Itunya Jadi sih Ibu, iya, Pak ya. jadi Ibu Cuman main kemanapun, saya akan kembali paling hanya Kristen dengan Yahudi yang saya akan bicara. iya, Akan bicara oke, lain. oke. Heeh. Nah, kemudian saya pakai ilustrasi, tetapi kemudian Ibu belum memahami itu. Oke, saya pakai ilustrasi orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, kita mengatakan Allahnya satu kan? Heeh. Orang Yahudi mengalami Allah. Orang orang Yahudi yang lain, orang Yahudi yang lain mengalami Allah menjadi manusia. Yang percaya itu menjadi Yahudi Heeh. tapi Kristen. Heeh. Allahnya satu atau beda? Satu. Satu. Silahkan memperluas pemahaman itu. Tapi kalau kemudian ketemu pemahaman yang kok mencolok sekali perbedaannya, ya karena soal yang seperti itu tadi, mengalami Allah pada kesempatan, pada waktu, di tempat yang berbeda itu tadi. Heeh. Soal sederhana, bapakku itu baik, tapi nggak pernah nemenin aku belajar. Anak yang lain mengatakan bapakku itu baik, bukan hanya ngasih uang, tapi juga ngasih nemenin aku belajar. Kemudian anak yang lain lagi, anaknya keras, bapakku tuh baik. Saya baru tahu kalau bapakku tuh baik. Kenapa? Waktu aku kecil aku kan melakukan kesalahan serius, aku dihukum. Dan hukuman itu membuat aku jadi orang yang tahu konsekuensi dari tindakan. Loh, beda kan pemahamannya? Nah, kemudian pemahaman masing-masing anak coba dirumuskan tentang bapak. Setiap anak merumuskan keyakinan tentang bapaknya itu. Bapaknya satu, kemudian setiap anak merumuskan pemahaman tentang bapaknya. Akan beda-beda. Kalau mengatakan saya menerima wahyu, nah yang ngomong yang terima wahyu siapa? Ya manusia. Iya. Iya. Ya begitu saya membuat ilustrasi. Orang Yahudi tidak sampai keyakinan, tidak menerima pengalaman Allah menjadi manusia. Iya. Kemudian itu orang Yahudinya nggak semua loh ya. Heeh. Orang Saduki itu hanya sampai kepada level ya manusia hidup mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Mereka nggak percaya kepada hidup kekal.
beda. Jadi Allah itu apakah yang memberikan hidup kekal? Orang Saduki menjawab, enggak. Padahal Allah yang dipercaya satu. Tapi orang Saduki tidak akan mengatakan Allah memberi kami hidup kekal. Orang Farisi akan mengatakan, ya, kalau kamu menuruti hukum Taurat, kamu akan menerima hidup kekal. Allah akan memberikan kepadamu hidup kekal. Dua kelompok sama-sama dalam agama Yahudi, dua-duanya punya pemahaman yang bertentangan. Menjadi lebih jelas atau enggak? Jelas kalau konteksnya untuk Yahudi dan Kristen ya. Tapi kalau Ibu, saya sudah sampaikan, hal yang sama itu berlaku untuk agama-agama lain, tapi saya nggak berani bicara, saya nggak mau bicara itu di sini. oke. Sama Ibu. Sama, nggak berbeda. Kemudian begini, nanti saya khawatir pemahaman kita tentang agama-agama lain terbatas. Saya khawatir itu, pemahaman tentang kita tentang agama-agama lain terbatas, lalu kita mengambil simpulan. Dalam cerita pewayangan yang disebut dewa itu bukan pencipta. Pencipta itu beda dengan dewa. Saya khawatir yang begini nggak dipahami. Itu yang saya maksudkan. Kita perlu kalau mau belajar lebih lanjut, belajari lebih lanjut, dan kemudian kita akan tahu yang saya sampaikan ini tadi. Karena yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, bukan ajaran saya. Bapak Ibu silahkan periksa doktrin Katolik dan Bapak Ibu akan menemukan yang sama. Ya, maaf ya Pak Bu Ferry, ya, saya tidak bisa bicara nyinggung orang lain. Ya, Iya. kalau kita sendiri nggak paham dengan kepercayaan kita, Oh, ya, kitanya kenapa? sih saya ngerti gitu. Cuman pada saat penggunaan konsep ketuhanan yang Maha Esa dan itu kita di Indonesia itu tadi. Tapi nggak apa-apa, Pak. Udah saya ngerti kok maksudnya. Jadi, ya itu nih. Kemudian yang nomor satu, keyakinan kita sendiri harus dipelajari sungguh-sungguh. Keyakinan orang lain kalau membuat perbandingan, pelajari juga sungguh-sungguh. Jangan sampai keyakinan saya belum mengerti sungguh-sungguh, keyakinan orang lain saya belum mengerti sungguh-sungguh, lalu saya membuat kesimpulan yang panjang. Itu yang saya maksudkan. Ya. Maaf, Thank you, Pak. saya hanya bisa mau tanya Pak sampai di Ferry. sini. Iya, Ya, iya. silakan. Mama Leni, silakan Mama Leni. Ya, tadi soalnya masih mute jadi nggak dengar Pak Ferry. Ya. Pak Seto tolong tanya tadi Pak Seto nyebut monoteisme tetapi mono apa? Jadi Latri, perjanjian lama apa? latri. Monolatri artinya satu Penyembahan. satu Percaya penyembah. adanya banyak ilah, tetapi hanya menyembah satu. Mau nanya boleh Pak? Ya, Pak Ferry. satu lagi. Sebentar. Tunggu dulu. Dewi Astoret tadi kan jadi sama dengan Astarte, Asyera, Estar. Terus Estar jadi Esther. Esther ini yang Dewi kesuburan. Ini kan Esthernya bukan Esther yang ada di Alkitab ya Pak ya? Esther bukan dewi, tapi Ibu perhatikan konsonan. Astoret, Astarte, Asyera, Istar, Esther. Istar bukan Estar. Istar, Dari Esther. nama Istar muncullah nama Esther. Ibu silakan ingat-ingat, Esther itu tinggalnya di mana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ya, di tempat orang-orang memuja Istar. Esther nggak pernah tinggal di Israel. Esther tinggal di rumah. Iya. Ya. Pak ini kok bisa tahu jelimet sih Pak. Ya. Ya Pak, Mohon makasih. maaf tadi ada ibu yang ingin bertanya tadi. Nanya Ibu, Pak. Sedikit aja. Dengan siapa silakan Ibu Lorencia, silakan Ibu. Ya. Maaf kalau salah Pak. Nanyanya.
kenapa istri Salomo terdorong untuk menyembah ilah-ilah lain atau dewa-dewa lain? Apa dia tidak tahu bahwa Tuhan itu ada? Gitu. Apa memang sengaja dia nggak mengakui Tuhan itu ada? Di zaman itu, Yahweh itu sama atau setara dengan Kamos, dengan Moloch. Di zaman itu, Yahweh itu salah satu dari banyak ilah. Tuhan, kalau ingat ya, kalau ketemu Tuhan huruf besar semua itu Yahweh ya. Orang Moab menyembah, siapa tadi? Orang Moab menyembah Kamos. Orang Amon menyembah Milkom atau Moloch. Orang Israel menyembah Yahweh. Setara. Waktu itu kepercayaannya sampai di level itu. Jadi ya kalau istri-istri Salomo menyembah Moloch atau Kamos, ya dia pengen ngajak suaminya, bahkan keren kan, raja bersama dengan aku menyembah dewaku. Jadi Ibu jangan masukkan, sudah ada Tuhan kok masih nyembah dewa-dewa. Yang Ibu pahami tentang Tuhan sekarang beda dengan yang mereka pahami dulu. Jadi Tuhan di perjanjian lama itu Yahweh. Yahweh itu Allah Israel. Kamos, Moloch, kemudian Istar, kemudian Astoret, ya itu dewa-dewa negeri-negeri lain. Baru nanti di zaman Nabi Hosea, di zaman Nabi Yesaya. Nanti Ibu baca Yesaya 44-45 ya. Yesaya mengatakan dewa-dewi itu patung semua. Punya mata tapi nggak bisa ngelihat, punya mulut tapi nggak bisa ngomong. Bahan yang mereka gunakan untuk membuat dewa-dewi itu adalah kayu. Padahal kayu yang sama mereka pakai untuk menghangatkan badan. Dibakar untuk manggang roti. Nah, itu baru di kemudian. Silahkan mengingat kembali pemahaman manusia tentang ilah itu berkembang. Pewahyuan, kalau pakai bahasa sebaliknya, itu tidak disampaikan sekaligus. Mau contoh yang lebih jelas lagi. Bapak Ibu, di perjanjian baru sudah ada Tritunggal atau belum? Belum. Belum ada Tritunggal. Bapak Ibu cari di Alkitab sampai hancur Alkitabnya, nggak akan ketemu Tritunggal. Tritunggal itu adalah rumusan yang dibuat oleh gereja untuk menggambarkan Allah yang disembah oleh para pengikut Yesus. Apakah Tritunggalnya baru ada? Bukan baru ada. Tritunggalnya sudah ada sejak lama, tapi orang Katolik baru merumuskannya belakangan. Begitu proses perkembangannya. Iya, Pak. Ya, begitu. Iya, Pak. Terima kasih. Sudah cukup ya? Iya, Pak. Silakan Ya, dilanjut, Mas. karena masih ada pekerjaan untuk melihat perpecahan tadi ya. Salomo sudah mati, sudah mangkat. Silahkan ke bab 12 sekarang. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, lihat sekarang bab 12. Ayat 1. Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Mendengar hal itu, Yerobeam bin Nebat yang masih di Mesir karena melarikan diri dari hadapan Salomo kembali dari Mesir. Mereka mengutus orang memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dan seluruh jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, yang anak Salomo yang Rehabeam ya. Israel itu maksudnya orang-orang dari utara. Ayahmu telah memberatkan kuk kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankannya kepada kami, maka kami akan mengabdi padamu. Jadi orang-orang dari utara yang 10 suku itu minta kepada Rehabeam.
Selama ini kami sudah bekerja keras menjadi rodi bapakmu, gitu ya. Kami meminta supaya kamu meringankan pekerjaan kami dan kami akan tetap mengabdi kepadamu. Kemudian Rehabeam minta nasihat kepada penasihat senior. Ya, ayat 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang mengabdi pada Salomo ayahnya. Dan para penasihat senior itu mengatakan, ikuti keinginan rakyat. Mereka akan setia kepadamu. Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu. Tapi Rehabeam tidak mau menuruti nasihat ini. Dia pergi kepada penasihat-penasihat muda, teman-temannya sendiri sebenarnya. Lalu para penasihat muda itu mengatakan di ayat 10, ya, begini harus kau katakan kepada rakyat, ayahmu telah memberatkan buk kami, tetapi engkau ringankan beban kami. Nah, itu yang diminta oleh orang utara 10 suku tadi ya. Jadi beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Ayahku telah membebani kamu kuk yang berat, tetapi aku akan memperberat kukmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Nah, nasihat orang-orang muda ini yang kemudian disampaikan oleh Rehabeam kepada 10 suku. Lihat ke ayat 14. Sesuai dengan nasihat orang-orang muda itu, ia berkata kepada mereka, kepada 10 suku, ayahku telah memperberat kukmu, tetapi aku akan memperberatnya lagi. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan rakyat, karena perubahan itu memang dari Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang disampaikannya dengan perantaran Ahia. Ingat Ahia tadi ya, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, rakyat menjawab, bagian apa yang kita peroleh dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Sekarang, uruslah rumahmu sendiri, hai Daud. Lalu pergilah orang Israel ke kemahnya. Namun, bagi orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, Rehabeam tetap menjadi raja atas mereka. Kemudian, Raja Rehabeam mengutus Adoram, kepala pekerja paksa. Tetapi seluruh Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Raja Rehabeam lalu bergegas menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda saja. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, Benyamin ada di wilayah Yehuda, tapi di sini nggak disebut. Jadi hanya disebut satu, yaitu suku Yehuda. Nah, dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Tuhan sebagai ancaman bagi Daud, kalau Daud tidak setia, nah benar-benar dikerjakan oleh Tuhan. Jadi apa yang diucapkan Tuhan mudah terjadi sekarang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang ini silahkan ke kitab Nehemia bab 13. Nehemia
Nehemia bab 13. Ini Nehemia yang bicara. Ayat 23. Pada masa itu juga aku melihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, Moab, Ammon atau Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbahasa Asdod. Mereka tidak bisa berbahasa Yahudi, hanya bisa berbahasa bangsa lain. Aku mengecam dan mengutuki mereka. Beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, lalu kusuruh bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah karena hal itu Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa? Walau di antara begitu banyak bangsa, tidak ada raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel, namun dia pun terbawa dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa kamu juga melakukan segala kejahatan yang besar itu? Berlaku tidak setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing. Nah, Bapak Ibu silakan melihat Nehemia, ya, belajar dari pengalaman Salomo dan menerapkannya kepada orang Israel yang ada di bawah kepemimpinannya. Nah, Nehemia sikapnya sangat serius ya, keras bahkan, mengecam, mengutuki, memukuli, mencabut rambut. Nah, kemudian begini, yang kita perlu mendapatkan, kita perlu perhatikan, kita perlu belajar, ini Bapak Ibu, orang bijaksana itu kalau tidak hati-hati, maka bisa menjadi sangat permisif. Permisif itu bagaimana? Enggak apa-apa, itu juga baik, ini juga baik, lalu ini ada nilainya, itu juga ada nilainya, ada hikmahnya, gitu. Saya pernah termakan situasi yang seperti itu. Salah itu enggak apa-apa, yang penting ada yang bisa kamu pelajari. Efeknya apa? Saya sampai pernah mengalami situasi di mana saya jarang merasa bersalah. Wah, itu jadi pemberani, ngawur tapi. Kalau melakukan kesalahan, wajar kalau bersalah. Ada yang bisa dipelajari kok. Nah, orang yang berhikmat, orang bijaksana, kalau nggak hati-hati bisa permisif. Yang penting ada hikmahnya, yang penting ada yang kamu pelajari. Nah, kemudian dalam hal ini Bapak Ibu, ketika kalau kita membaca di seluruh perjanjian lama ya, kita akan menemukan ketika ada orang bijaksana seperti ini, maka pandangannya terlalu luas, lalu lepas. Seperti nggak ada aturan, maka kemudian orang berpikir pokoknya ada yang kamu pelajari, nah itu sudah cukup. Orang berhikmat seringkali berpikirnya begitu. Dalam situasi kayak gini Bapak Ibu perlu imam yang membuat berbagai macam aturan yang menjadi pegangan hidup. Tapi kalau orang hanya mengikuti peraturan, maka yang kemudian bisa terjadi orang menjadi sangat kaku. Yang penting peraturan ditaati, yang penting yang tertulis itu dikerjakan. Jiwa peraturan enggak diperhatikan.
dalam hal ini Bapak Ibu diperlukan para nabi yang mengingatkan yang dikehendaki Tuhan itu apa sebenarnya, dan orang tidak bisa diikat hanya dengan peraturan dan mengatakan seolah-olah peraturan itu sudah segala-galanya. Orang-orang Farisi di Perjanjian Baru itu contohnya. Yang penting peraturan dikerjakan, urus tentang Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa, mereka nggak peduli. Nah, kemudian perlu para nabi yang menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu orang berhikmat, imam yang membuat peraturan, dan nabi yang ada di Perjanjian Lama begitu. Nah, kemudian begini, kalau belajar dari kesalahan ini Salomo ya. Salomo disebut orang yang bijaksana. Tetapi kemudian tetap saja harus diamati, jangkauan Salomo tetap terbatas. Jangkauan terbatas itu yang bagaimana? Bapak Ibu perhatikan tadi, ketika masih muda dia bisa mengurus, mengendalikan istri-istrinya. Setelah menjadi tua, dia nggak bisa mengendalikan istrinya. Orang bijaksana, ini Salomo ya, waktu muda bijaksana sekali, tetapi ternyata tidak bisa memperhitungkan apa yang terjadi kepadanya setelah dia berusia lanjut. Tidak bisa dia mengatakan, setelah nanti tua, berarti aku harus menghadapi istri-istriku yang begini, begini, begini. Itu nggak pernah ada di hitungannya ternyata. Nah, karena itu Bapak Ibu, belajar bijaksana pasti harus. Tapi jangan pernah lupa sumber kebijaksanaan itu dari Tuhan. Jadi untuk menjadi bijaksana, jangan pernah melupakan ini Tuhan. Nah, kemudian menjadi bijaksana bersama dengan Tuhan itu bagaimana? Yesus disebut sebagai kebijaksanaan ilahi. Nggak ada pilihan Bapak Ibu. Untuk menjadi bijaksana, maka yang diperlukan adalah bersama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, kemudian berpikir seperti Tuhan berpikir, bersikap seperti Tuhan bersikap. Contohnya, kalau enggak nanti dibilang ini omongan aneh-aneh. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati, yang menurunkan hujan bukan hanya untuk orang benar, tapi juga untuk orang-orang berdosa. Aku sudah mengasihi kamu, maka kamu pun harus mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Ini contoh-contoh untuk bicara tentang hikmat Tuhan itu. Nah, ini tetap diperlukan, Bapak Ibu. Hikmat itu, kalau kita perlukan untuk terutama membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, orang harus mempertimbangkan. Perbuatan ini resikonya apa? Dampaknya untuk saya, dampaknya untuk orang lain, dan seterusnya. Hikmat itu pengetahuan mengenai kehidupan yang tidak bisa dipelajari hanya dalam waktu 1-2 tahun, tapi menjadi materi belajar untuk seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita pelajari, tetapi yang utama tadi jangan dilupakan, sampaikan kepada semua yang ada di bawah tanggung jawab Bapak Ibu. Untuk seorang pengikut Yesus, itu harus belajar seperti orang Israel. Seperti yang diucapkan Tuhan kepada orang Israel. Iman akan Allah itu nomor 1. Nggak bisa dibandingkan atau digantikan dengan yang lain. Pembinaan iman itu harus dilakukan dari kecil. Kalau anak dari kecil sudah biasa berpikir, belajar, dan hidup bersama dengan Tuhan, maka akan ada relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan inilah yang kalau dibangun dan diperhatikan terus-terus, akan membuat bahkan orang tidak terpikir untuk pindah, berganti keyakinan. Nah, itu yang bisa kita pelajari, dan di akhir pertemuan ini Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan begini. Program ini, belajar Alkitab di hari Senin ini, itu dirancang untuk pertemuan yang sangat panjang, dan kita akan melihat bagian demi bagian yang ada di dalam kitab suci. Kita pernah belajar pengantar kitab suci,
lalu belajar perjanjian baru, belajar perjanjian lama, perjanjian baru lagi, perjanjian lama lagi gitu. Jadi nanti akan ada program ya selama Bapak Ibu selama program ini ada yang mengikuti, ada yang belajar, akan dilanjutkan. Tapi kalau nggak ada yang ikut ya, maksud saya ngomong sendiri gitu, belajar sendiri. Kalau belajar sendiri nggak usah disuruh, saya belajar kok. Jadi Bapak Ibu nggak usah buru-buru pengen belajar ini, pengen belajar itu gitu. Karena ada waktunya belajarnya itu, bagian demi bagian. Jadi programnya dibuat bukan yang sedang tren apa ya, bukan begitu. Saya pengen belajar apa, bukan. Nanti akan ketemu, tahun ini wahyu, tahun depan pengen belajar wahyu lagi. Sementara ada banyak bagian kitab suci yang nggak pernah dipelajari. Di pertemuan yang lalu saya ambil contoh, Amsal. Itu kan bagian yang jarang diurus kan. Kemudian di perjanjian baru ada banyak contoh, contoh konkret atau contoh jelek ini ya. Umat Katolik itu tiap hari Minggu pasti mendengarkan surat-surat dari perjanjian baru, surat-surat Paulus itu paling banyak dibacakan. Tapi Bapak Ibu boleh periksa. Banyak orang Katolik seperti belum pernah mendengar isi surat Paulus. Padahal tiap minggu didengarkan. Kenapa kok begitu? Jawabannya ya satu, nggak dipelajari. Apakah sesulit apa belajar surat Paulus? Saya sudah duluan belajar dan saya mengatakan sebenarnya tidak sulit ketika kita tahu bagaimana harus mempelajarinya. Jadi Bapak Ibu nanti ya kita akan maju bagian demi bagian dipelajari. Ini habis perjanjian lama, terus besok ke perjanjian baru. Jangan lupa kemarin Lukasnya baru separuh loh ya. Ini baru kisah hidup Yesus, belum ajaran Yesus di Injil Lukas. Atau sudah? Lupa saya malah. Tapi karena saya punya datanya semua ya saya bisa memeriksa. Mau sampai berapa tahun ini saya tidak tahu. Saya hanya bisa katakan selama masih ada yang mengikuti, Pak Popo juga nggak akan keberatan untuk menyiapkan Zoom-nya. Pak Ferry juga nggak akan keberatan nemenin Bapak Ibu. Tapi itu tadi syaratnya ada yang mau belajar. Dan kemudian begini, yang berikutnya begini, Bapak Ibu kita belajarnya nggak buru-buru. Maksud saya begini, saya mengajar di kursus kitab suci yang lebih resmi, kitab-kitab sejarah dari Yosua sampai 2 Makabe, 7 pertemuan. Nggak mungkin kan saya menemani kita belajar semua, nggak bisa. Tapi ya ada bagian-bagian tertentu saja yang dipelajari. Tapi nanti bisa jadi kita harus belajar Makabe, ini kitab suci orang Katolik, tapi kok nggak pernah didiskusikan. Lalu ada yang bilang, udah buang aja daripada nggak dibaca. Nggak bisa juga begitu. Jadi itu program yang akan dilakukan di ruang Zoom ini. Jadi silahkan bersabar dan tekun untuk belajar, maka kita akan belajar sangat banyak. Nggak usah khawatir. Maksud saya nggak perlu saya cukuplah mengatakan Bapak Ibu kalau mau nantang gitu ya, Bapak Ibu pengen belajar kitab yang mana, nggak ada masalah buat saya. Malam ini sekalipun Bapak Ibu mau belajar kitab mana, saya bisa turuti sampai besok pagi tanpa saya harus melakukan persiapan. Sekali lagi, ini bukan kesombongan, bukan. Tapi saya bisa melakukan itu, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir pengen belajar yang mana. Dan satu lagi, saya terus belajar. Saya nggak berhenti belajar. Jadi kalau Bapak Ibu belajar bersama saya, jangan khawatir. Saya bukan ngerti semua, tapi saya terus belajar. Dan saya lebih suka mengatakan saya belajar bersama dengan Bapak Ibu juga. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan ada sesi tambahan
2 kali, minggu depan dan minggu berikutnya lagi. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu boleh request yang urusannya dengan kitab sejarah dengan Daud dan Salomo ini. Di-share saja Pak ininya topik-topiknya biar kita bisa ikut. Yang itu beda lagi, Bu. Ini hanya 2 sesi. Oh, ini yang tambahan. Yang tambahan ini, Bapak Ibu begini juga. Salah satu kemungkinan, Bapak Ibu, kalau serius ingin tahu sesuatu, Bapak Ibu tulis dan tulis. Jadi nanti akan ketemu banyak pertanyaan. Saya akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana? Boleh Jadi di Bapak Ibu luar ada ini ya, masalah, Pak. ada pertanyaan tentang kitab suci, boleh tanya apa saja. Tapi yang Oke. beneran mau tahu loh ya. Ya. Maksudnya ada pertanyaan yang sungguh saya pengen tahu gitu loh. Pak, kalau di WA nggak pernah dijawab, kenapa Pak? Bukan ke saya, nanti Bapak Ibu sudah akan ada yang nanti di grup boleh, ke Pak Ferry boleh. Iya, saya banyak berdosa bukan karena ngomong, tapi karena justru banyak nggak ngomong, itu malah saya bersalah. Nanti bisa disampaikan di grup, bisa ke Pak Ferry gitu ya. Lalu nanti akan didaftar. Tapi itu tadi pertanyaannya bukan sekedar, bukan ngaco. Ngaco itu seperti apa saya nggak perlu diskusikan, tapi Bapak Ibu saya kok pengen tahu tentang ini ya. Saya kok punya pertanyaan seperti ini, saya pengen tahu. Nah, itu silahkan ditulis nanti. Saya pertanyaannya sampai lupa, Pak. Masih ada 2 minggu untuk mikir, Bu. Dulu saya tuh Jadi pengen, ada tapi 2 sesi. Jadi jawab juga kagak dong. nanti kalau bisa jadi pertanyaannya jawaban panjang loh ya. Jawaban panjang juga saya akan tanggapi. Jadi nggak harus jawab pertanyaan. Kalau pertanyaan informatif singkat, Bapak Ibu bisa cari sendiri. Tapi ada hal-hal yang ya bisa jadi bahkan saya harus belajar dulu. Saya harus persiapan untuk menjawab. Ada juga yang begitu. Jadi, kalau pertanyaan itu diajukan lebih dulu, ya saya akan siapkan. Gimana Pak Ferry? Siap nampung pertanyaan nggak Pak? Ditulis Mohon izin Pak pertanyaan. Seto. Ya silakan Pak Ferry. Mohon izin Bapak Ibu. Jadi di 2 kesempatan berikut ini minggu depan tanggal 2 ya dan tanggal 14 kita akan sama-sama belajar, tetapi lebih terbuka. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang tertulis di kitab suci dipersilakan, khususnya pendalaman dari beberapa tema yang sudah kita pelajari. Tapi mohon maaf Pak Seto, jika bukan saya tidak mau menerima japri atau apa, tetapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu bertanya langsung di forum ini. Ya. Tujuannya adalah supaya tanda kutip Bapak Ibu juga bertanggung jawab. Jadi jangan sampai nanti sudah japri pertanyaan ke saya, di hari hanya malah tidak nongol karena mungkin ada halangan atau ada pergi. Jadi penjelasannya malah jadi mubazir karena yang bertanya nggak bisa dapat jawaban. Jadi menurut saya akan lebih baik jika Bapak Ibu silakan mempersiapkan pertanyaan. Bapak Ibu catat dari sekarang apa saja, lalu minggu depan dan minggu berikutnya akan kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu langsung bertanya ke Pak Seto. Begitu saya kira Pak Seto. Baik Pak, jadi begitu Bapak Ibu ya, siapkan pertanyaan. Sekali lagi itu bukan untuk menguji saya ya, saya sudah capek diuji. Tapi pertanyaan yang Bapak Ibu benar pengen tahu dan kemudian kita akan bisa belajar bersama. Tentang kitab suci ya, jangan tentang yang lain. Iya dong. Satu orang berapa pertanyaan, Pak? Iya, nanti kita lihat Nggak saja terbatas loh. Pak Heri. Jadi silakan dipersiapkan sebanyak-banyaknya, tetapi mungkin kesempatannya akan saya gilir. Gitu. Gilir. Mungkin Ya. seperti tadi Ya, Pak. Ibu Maria Enda sudah PSN yang kedua, tetapi saya masih memberi kesempatan ke yang lain supaya yang lain juga bisa bertanya. Lalu kemudian jika memang tidak ada pertanyaan, baru saya kemudian lempar kembali. Jadi seperti itu Pak Heri. Jadi silakan dipersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya.
Yang banyak bertanya dapat sepeda Pak Seto ya. Minta sama Bu Leni nanti. Oh, Enak boleh. itu loh. Ya udah, Bu Leni Ya, minta saya tolong pimpin doa penutup ya. Tiba-tiba saya dikasih loh Pak. Aduh Pak. Daripada saya mintain sepeda, ayo. Ya oke deh. Ya. Mari kita bersatu dalam Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa malam hari ini kami boleh melewati pelajaran dari Pak Seto yang selalu sangat menarik dan yang selalu menjadikan kita semakin ingin mengenal Dikau. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah beri Pak Seto kepada kami. Dan kami berdoa untuk keluarga Pak Seto supaya keluarga Pak Seto lindungi, sertai selalu juga Pak Seto boleh seluruhnya sehat sehingga boleh mengajar kami semakin lama, semakin panjang umur. Kami bersyukur dan sebentar lagi kami akan menyudahi pelajaran ini dan kami akan beristirahat. Berikanlah kami istirahat yang nyenyak supaya besok kami boleh melakukan segala tugas kami dengan baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Tuhan, sertailah kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing dengan segala pergumulan hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, aku bersyukur dan kami bersyukur dan menyampaikan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.